Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para penyimak Uripe Allah Channel dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita melanjutkan babakan tentang hakikat niat, melanjutkan episode yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah caranya mendatangkan niat yang sesungguh-sungguhnya sesuai yang diperintah oleh Allah dan sesuai yang diperintah oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah hanyalah untuk innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Jika dinilai sebuah akhlak secara syariat, ya akhlak-akhlak perilaku badan manusianya, seperti sopan santun, seperti selalu tersenyum. Itulah bagian contoh-contoh akhlak secara syariatnya. Melaksanakan perintah agama, menjauhi larangan agama, itulah akhlak menurut syariatnya. Akan tetapi yang lebih diutamakan itu adalah akhlak-akhlak batiniahnya, akhlak-akhlak hatinya kepada Tuhannya. Jika di dalam hatinya belum berakhlak kepada Tuhannya, bila di hatinya belum mentuhankan Allah sebagai Tuhannya, bila di hatinya belum menguasakan Allah sebagai penguasa hatinya, bila di dalam hatinya yang merasa hidup masih diri manusianya, maka seluruh akhlak-akhlak yang dikerjakan hanya sebatas zahiriyah saja itu, yang hanya sebatas syariat saja itu, semuanya akan tumbang, semuanya akan hancur, dan semuanya akan sia-sia di sisi Tuhannya.
karena di hatinya masih jahiliyah, karena di hatinya masih tidak berakhlak kepada Allah, di hatinya masih jahil akan kewujudan Allah, disekutukan dengan kewujudan diri manusianya. Kehidupan Allah disekutukan dengan kehidupan manusianya. Kekuasaan Allah disekutukan dengan kekuasaan manusianya. Maka semua apa yang kita lakukan selama ini hancur lebur, fana di lembah dosa, dibakar di lembah jahanam. Karena hati kita selama ini jahil, karena hati kita ini tidak berakhlak kepada Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai penguasa seluruh makhluk yang diciptakannya. Jadi tujuan Kanjeng Nabi diutus oleh Allah itu hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak hati manusia kepada Tuhannya. Agar bila hati sudah berakhlak, agar bila hati tidak jahiliyah lagi, agar hati bila sudah mentuhankan Allah sebagai Tuhan, pencipta dan penguasa diri manusianya, maka seluruh amaliyahnya akan menjadi amal yang soleh. Inilah tanaman dunia yang akan dibawa ke akhirat. Jika di dunia saja buta mata hatinya, apalagi di akhirat, maka semakin butalah hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya bila tidak berakhlak hatinya kepada Allah. Jadi hati yang tidak berakhlak kepada Allah itu tandanya di hatinya yang ada, yang berkuasa hanyalah hawa nafsunya. Seluruh amaliyahnya, seluruh solat-solatnya, seluruh amal ibadahnya, seluruh dan segala perbuatannya pasti jatuh ke lembah li nafsi, bukan lillahi ta'ala, akan tetapi li nafsi. Li nafsi itulah lembah dosa, li nafsi itulah lembah jahanam, li nafsi itulah siksa-siksa kubur yang ada di dalam tanah badan ini. Jiwanya yang disiksa karena hatinya tidak mentuhankan Allah, kecuali mentuhankan diri manusianya sendiri di hatinya. Maka dari itu diutuslah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu cerita yang ada di syariat itu bukan hanya dicontoh sebagai contoh syariatnya saja, bukan hanya dicontoh sebagai gerak langkah zahiriyah Kanjeng Nabi Muhammad saja, akan tetapi diaplikasikan ke dalam hati, perilaku-perilaku, keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad kepada Tuhannya. Bahwa perilaku Kanjeng Nabi Muhammad itu dan perilaku para nabi dan para rasul itu, kondisi dan keadaan hatinya selalu mentiadakan diri manusianya. Yang terwujud, yang ada, yang ditauhidkan di dalam hatinya hanyalah Allah sebagai penguasa diri manusianya daripada manusianya sendiri.
Itulah iman tauhid yang utama yang ada di dalam kondisi hatinya para nabi dan para rasul, sehingga apa yang dikerjakannya, sehingga apa yang diamalkannya selalu jatuh ke dalam lillahi ta'ala, selalu dibawa ke dalam pintu akhiratnya, bisa mi'raj kepada Tuhannya. Karena yang melakukan seluruh gerak laku dan aktivitasnya bukan manusianya lagi, bukan hidup manusianya lagi, bukan kekuasaan diri manusianya lagi. Inilah yang dimaksud hati yang lillahi ta'ala. Hanya Allah lah yang mempergerakkan, hanya Allah lah yang memperjalankan hamba-hambanya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi ayat ini berlaku sejak dari tanah sampai menjadi tumbuhan, hingga menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, hingga menjadi sperma dan sel telur, yang mana hasil buah-buahan, sayuran dan padi dimakan oleh hidup yang ada di kedua orang tua kita, sehingga menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin dan bayi yang suci. Semuanya berlaku. Hingga saat ini pun berlaku. Kehidupan Allah, kekuasaan Allah, af'alnya Allah, perjalankannya Allah, pergerakan Allah tetap berlaku, tidak ada bedanya. Bagi orang-orang yang sudah dikehendaki oleh Allah untuk bertemu dengan Zat-Nya. Jadi yang bisa bertemu dengan Allah itu adalah Zat-Nya sendiri, Hayatullah sendiri. Jadi Anda jangan bingung-bingung membahas Zatullah, Sifatullah, Asma'ullah, Af'alullah. Zatullah, Sifatullah, Af'alullah, Asma'ullah. Zatullah, Sifatullah, Asma'ullah, Af'alullah. Jangan bingung membahas empat ini. Karena empat ini dulur papatnya. Dulur papat pancernya kepada hidup. Jika tanpa hidup, jika tanpa Allah, apakah kita, apakah manusia bisa membahas-bahas zat, sifat, asma, af'al? Nah, kembalikan saudara empat ini kepada pusatnya, yakni hidup. Jadi tidak usah dibahas lagi kelamaan. Belajar begitu kelamaan. Puluhan tahun belum bisa paham-paham. Jadi di Uripe Allah channel ini membahas yang ringan-ringan saja, yang simpel-simpel saja, yang sampai pada tujuannya. Jadi hidup inilah yang berkuasa atas diri manusianya. Karena selama ini kita hanya menyaksikan badan-badan inilah yang berkuasa untuk beraktivitas. Badan-badan inilah yang berkuasa untuk sholat dan ibadah. Akhirnya tidak bisa pulang kepada Tuhannya, akan tetapi pulang kepada hambanya yang berkuasa. Karena di dalam hati hambanya masih jahiliyah, maka tidak akan
nyata Tuhannya di hatinya. Maka dari itu nyatakanlah Tuhanmu di hatimu. Jadi hati para nabi, hati para rasul selalu di dalam menit per menit selalu kembali kepada Tuhannya, selalu diperjalankan Tuhannya daripada berjalan sendiri. Inilah yang dimaksud niatan lillahi ta'ala. Tidak usah diungkap di dalam hati, tidak usah dibaca di dalam hati, apalagi di mulut. Jadi rasakanlah bahwa hidup ini Allah. Allah penguasa diri manusia sejak dari tanah hingga menjadi bayi sampai saat ini hingga kita kembali kepada asalnya, ya tanah lagi. Jadi semua pagelaran itu digelari oleh yang menciptakan sendiri. Jadi inilah tauhid yang original yang dibawa oleh para nabi dan para rasul-rasul. Yakni hati selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan diri manusianya. Jadi kewujudan lebih nyata Allahnya ketimbang kewujudan manusianya di hatinya. Jadi kehidupan Allah lebih nyata daripada kehidupan manusianya di hatinya. Jadi kekuasaan Allah lebih nyata daripada kekuasaan manusianya di hatinya. Jadi kehendak dan daya upaya serta ikhtiarnya Allah lebih nyata daripada kehendak dan daya upaya serta ikhtiar manusianya di hatinya. Buktinya di dalam Al-Quran, Muhammad, bukan kamu yang melempar, akan tetapi akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, akan tetapi akulah yang memanah. Dan Muhammad, bukan kamu yang membunuh, akan tetapi akulah sang pembunuh. Jadi Allah itu maha menghidupkan dan maha mematikan. Maha memulakan pagelaran-pagelaran manusianya dan maha mengakhirkan pagelaran-pagelaran manusianya di dalam arena pagelaran Tuhannya. Pagelaran dan panggung sandiwaranya Allah sendiri, bukan panggungnya manusia. Sejatinya di alam semesta ini panggungnya Tuhan, bukan panggungnya makhluk. Jadi makhluk diam saja, jangan ikut-ikut menjadi Tuhan. Di dalam hatinya harus diam, tidak boleh ikut-ikutan mengatur-ngatur makhluk, apalagi mengatur-ngatur dirinya sendiri. Inilah yang dimaksud amalan atau niatan yang lillahi ta'ala itu. Apa sih lillahi ta'ala itu? Lillahi ta'ala itu adalah hati yang ikhlas. Tidak satupun manusia di dunia ini yang bisa ikhlas kecuali al-ikhlas. Bila tak ada hidup, apakah ada ikhlas? Bila manusia tak dihidupkan, apakah bisa bicara ikhlas? Jadi yang ikhlas itu ya al-ikhlas sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tujuan didatangkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya manusia bisa kembali ke jalan yang benar. Jalan kepada Tuhannya, jalan fisabilillah lewat syariat-syariat yang
peruntukan buat umat-umatnya. Jadi sebelum mengerjakan syariat itu wajib diawali dengan niat, agar niatnya sampai kepada Tuhannya di dalam lillahi ta'ala. Akan tetapi selama ini perilaku hati kita, aplikasi hati kita tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad, yakni lillah di dalam segala niatan-niatan di hati kita. Akan tetapi kita selama ini masih jahiliyah. Seluruh apa yang kita lakukan pasti jatuh ke lembah neraka, tidak bisa melewati siratal mustaqim, karena hati kita belum berakhlak kepada Allah. Jatuh ke lembah neraka itu apa maksudnya? Selalu jatuh dalam pengakuan-pengakuannya li nafsi. Awalnya bicara lillahi ta'ala, akan tetapi di dalam prakteknya li nafsi, akulah pelakunya. Jadi inilah yang disebut makhluk ngaku-ngaku jadi kholik. Manusia yang ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak terasa, tapi tidak disadari. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah sajalah yang bisa menyadarinya. Hanya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah sajalah yang bisa menyadarinya. Hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah sajalah yang bisa selamat dari siratal mustaqim kehidupannya. Jadi golongan inilah yang termasuk golongan para nabi dan para rasul serta aulia Allah yang di hatinya selalu mentuhankan Allah sebagai Tuhannya, yang di hatinya selalu mengesahkan Allah daripada esanya hawa nafsunya, yang di hatinya selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan hawa nafsunya sendiri di hatinya. Jadi di dunia ini ada hanya dua golongan saja, golongan para nabi dan rasul dan golongan Fir'aun. Jadi siapakah golongan Fir'aun itu? Golongan Fir'aun itu adalah, ini babakan hati loh ya, bukan babakan syariat, bukan babakan badaniyah. Meskipun badaniyahnya terasa seolah-olah sudah memeluk suatu agama dan bertuhan di sisi manusia, akan tetapi hatinya masih berlagak, beraplikasi seperti Fir'aun, yakni di hatinya yang ditauhidkan hanyalah hawa nafsunya sendiri. Di hatinya yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa hanyalah Abdul Halimnya, yang merasa berkuasa atas seluruh tindak laku dan aktivitas badannya. Abdul Halimnya yang duduk, Abdul Halimnya yang berdiri, Abdul Halimnya yang bisa minum. Mohon maaf. Abdul Halimnya yang bisa merokok, Abdul Halimnya yang bisa bekerja, Abdul Halimnya yang bisa naik motor, Abdul Halimnya yang bisa sholat, Abdul Halimnya yang bisa ibadah, Abdul Halimnya yang bisa zakat atau sedekah, Abdul Halimnya yang bisa puasa, Abdul Halimnya yang bisa berbuat baik, Abdul Halimnya yang bisa melihat, Abdul Halimnya yang bisa mendengar, dan sebagainya. Inilah tanda-tanda golongan Fir'aun, yang mana tiada Tuhan di hatinya adalah
La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain diriku sendiri. Tanda-tandanya di dalam hatinya, di dalam kepahamannya, di dalam iktikad hatinya, di dalam keyakinan hatinya, Allah sebagai penguasa dan pencipta diri Abdul Halimnya dianggap gaib, dianggap tidak ada. Inilah kerajaan syaitan yang terkutuk. Inilah golongan Fir'aun selama ini. Karena jatuh hatinya selalu kepada li nafsi daripada lillahi ta'ala. Karena selama ini tidak bertuhan. Karena selama ini hatiku ateis. Karena selama ini aku di dalam golongan Fir'aun yang mentuhankan dirinya sendiri. Lalu apa bedanya dengan Fir'aun kita selama ini? Sebelum kita mengenal pemaparan di channel Uripe Allah ini, selama ini kita mencari-cari ilmu tentang tauhid. Selama ini kita mencari-cari ilmu tentang hakikat dan makrifat. Kebanyakan mayoritasnya manusianya yang merasa berilmu. Manusianya yang merasa faham. Manusianya yang merasa mengerti ilmu babagan hakikat dan makrifat. Manusianya yang merasa sudah bermakrifat. Ini yang banyak kita alami di luaran sana. Jadi apa bedanya dengan Fir'aun? Apa bedanya dengan hati yang selalu mentauhidkan hawa nafsunya ketimbang mentauhidkan Tuhannya? Jadi yang dinamakan tauhid itu, jadi hakikatnya, hakikat dan makrifat itu manusianya sudah kembali kepada kemakhlukannya. Manusia kembali ke asalnya. Asalnya tidak ada, kembali kepada tidak ada. Sebenarnya yang gaib, sebenarnya yang tidak ada itu bukan Allahnya. Manusianya lah yang tidak ada, manusianya lah yang Adam. Bila Allah wujud, maka manusia dan makhluk yang diciptakan oleh Allah itu ya Adam, tidak ada. Nah, mosok selama ini kita beriktikad, beriman dan mempercayai kebalikannya. Jadi akidah Islam, iman kita selama ini terbalik. Yang mestinya hamba harus menjadi hamba, akan tetapi hamba menjadi Tuhan dan Tuhannya dijadikan hamba. Tuhannya ditiadakan, Tuhannya digaibkan, Tuhannya dilembahkan kekuasaannya, diambil semua oleh hawa nafsu kita yang merasa berkuasa. Tak ada sebiji zarah pun kekuasaan Allah terhadap diri manusia kita selama ini. Karena Allahnya tiada, karena Allahnya gaib. Bagaimana mungkin Allah berkuasa atas diri manusianya? Sementara akidah dan keyakinan kita di dalam hati kita yang selama ini jahiliyah menganggap bahwa Allah itu gaib, menganggap bahwa bisa bertemu Allah itu nanti setelah kematian. Nah, memang untuk ketemu Allah itu manusianya harus mati. Jika manusianya tidak mati, jika manusianya tidak berkuasa lagi, mana mungkin bisa ketemu Allah? Karena selama ini manusianya tidak terasa dan tidak sadar sudah ngaku-ngaku jadi Allah,
sudah ngaku-ngaku sebagai Tuhan, sudah ngaku-ngaku sebagai penguasa atas seluruh aktivitas dan urusan-urusan yang dialaminya selama ini. Kita tidak sadar bahwa selama ini kita jadi Tuhan seperti Fir'aun yang mentuhankan dirinya sendiri di hatinya. Ini babakan hati. Jadi iman Islam itu adanya di hati. Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang setinggi apapun ilmu syariatmu. Allah tidak memandang seberapa banyak pun amal-amal ibadahmu. Dan Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya memandang hatimu. Allah hanya menilai hatimu. Siapakah yang jadi Tuhan di dalam kerajaan hati kita? Diri manusia kitakah atau Allah? Itu yang dipandang. Jadi yang jadi Tuhan bila yang menguasai hati kita masih Fir'aun, masih jahiliyah, maka ibadah apapun, mengamalkan apapun, semuanya hancur, fana. Karena yang mengerjakan yang fana, karena yang melakukan yang fana, karena yang beramal yang fana. Fir'aunnya kan fana, diri kita kan fana. Kenapa kok ngaku-ngaku jadi Tuhan? Maka amalnya akan sia-sia belaka. Jadi inilah kesempatan kita bertaubat kepada Allah dari menjadi Fir'aun. Jadi kesempatan inilah kita bertaubat kepada Allah dari menjadi Allah. Jadi kesempatan inilah kita bertaubat kepada Allah jadi dari menjadi Tuhan yang selama ini kitalah yang ternyata menjadi Tuhan daripada Allah. Sadarilah wahai sahabatku. Bila kita saat ini tidak sadar, bila kita saat ini tidak husnul khotimah, apakah kita tahu sampai kapan umur kita? Apakah kita nanti kedahuluan mati, kedahuluan ajal? Sayang sekali. Bila kita harus kedahuluan ajal dan siksa yang pedih di dalam hari pembalasan dan di dalam hari perhitungan, yakni dipaksa mengembalikan hak-hak Allah yang selama ini diakui sebagai hak manusianya. Dicopot kerajaannya dengan paksa dan siksa. Dan rasa sakitnya saat sakaratul maut itu seperti kambing disayat hidup-hidup dan sakitnya 1000 kalinya. Ketika kita dipaksa dengan paksa dan siksa mengembalikan hidup kepada Allah, mengembalikan badan kepada Allah, mengembalikan segala urusan kepada Allah, mengembalikan istri, suami, anak, harta, ilmu, amal kepada Allah dengan sangat amat pedihnya. Karena di dunia kita tidak pernah mengalami syakaratul maut dengan rela dan ridho. Akhirnya dibaiat paksa oleh Allah. Ketika di dunia belum pernah berbaiat kepada guru yang memaparkan ilmu-ilmunya. Karena memang bila kita hanya sedalam apapun kita memahami pemaparan ini, ya hanya sebatas pemahaman saja.
manusianya yang masih jadi Tuhan, manusianya yang masih merasa mengerti, manusianya yang masih merasa paham. Jika tidak ditemukan dengan sakaratul mautnya, tidak akan pernah husnul khotimah. Jadi fungsinya baiatan itu untuk menebus sakitnya saat sakaratul maut nanti. Jadi baiat sekarang ketimbang baiat paksa besok. Jadi mati sekarang daripada kedahuluan mati besok. Yang mana kita tidak siap, yang mana kita belum husnul khotimah. Jadi memang semua Allah lah yang menghendaki, Allah lah yang memilih siapa yang dikehendakinya. Jadi momen inilah kita bertaubat. Jadi bertaubatnya bukan dengan istighfar. Kalau istighfar itu kan kunci taubat secara syariatnya. Akan tetapi taubat secara hakikatnya adalah taubat menjadi Fir'aun, taubat menjadi Tuhan, taubat menjadi Allah. Jadilah makhluk yang mati, yang tidak bisa apa-apa dan yang tidak bisa bersiapa-siapa. Jika saat hidup ini kita sudah bertaubat, maka husnul khotimalah hati kita selalu terjalin hablum minallahnya sehingga bisa lillahi ta'ala, tidak sia-sia amalan kita. Jadi sejak akil balik hingga setua ini, seluruh amalan-amalan kita selagi yang di dalam hati kita Fir'aun, selagi di dalam hati kita Abdul Halimnya yang merasa mengamalkan, yang merasa mengerjakan, yang merasa hidup, yang merasa sholat, yang merasa ibadah dan sebagainya, maka hancur leburlah seluruh apa yang diamalkan Fir'aunnya, tenggelam di dalam lautan hawa nafsunya sendiri, seperti Fir'aun yang diceritakan di dalam syariat. Karena ia mengaku-ngaku jadi Tuhan, saat mengejar Nabi Musa, maka ditenggelamkanlah ia di dalam lautan merah. Itulah yang dimaksud lautan hawa nafsunya sendiri. Jika kita jadi Fir'aun, jika yang berkuasa di dalam hati kita ini masih Abdul Halimnya, maka selamanya akan tenggelam di dalam lautan hayatun nafsi, hayat manusianya. Itulah lautan, itulah hayat, lautan merah yang dimaksud. Cerita yang ada di luar yang selama ini sering kita dengar kisahnya. Karena sesungguhnya Al-Quran atau hadis atau kitab-kitab agama yang lain itu pusatnya ada pada Al-Quran Qadim. Sumbernya ada pada Al-Quran Qadim. Filmnya ada di Al-Quran Qadim. Siapa? Allah. Bila manusia sudah bertuhan, maka semua rahasia Allah akan nyata. Tapi manusia yang bertuhan itu bagaimana? Bukan manusianya yang tahu rahasia Allah loh ya. Jangan salah paham. Bukan manusianya yang tahu. Allah lah yang tahu atas seluruh rahasia-rahasianya sendiri. Jadi yang dimaksud manusia yang bertuhan itu manusianya sudah jadi makhluk. Seperti rokok ini tidak bisa apa-apa, tidak bisa keluar asapnya, tidak bisa habis bila tidak digunakan oleh pemiliknya. Jadi makhluk ini ya seperti rokok ini contohnya, tidak bisa goyang-goyang begini,
tanpa saya goyang-goyangkan. Jadi Abdul Halimnya, jadi manusianya harus patuh, tunduk, patuh, total jenderal kepada pemiliknya, kepada penguasanya, kepada yang menghidupinya. Jadi rokoknya tidak ada yang merokok saja. Pada intinya menghamba kepada Allah itu, mengabdi kepada Allah itu tidak mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Tidak mensekutukan Allah dengan makhluk. Itulah yang dimaksud mengabdi. Itulah yang dimaksud syahadat. Itulah yang dimaksud sholat, aqimis sholat dzikri. Itulah yang dimaksud zakat. Itulah yang dimaksud puasa. Dan itulah yang dimaksud haji. Jadi selama ini kita sudah tahu bukan siapa sebenarnya kita? Kita ini adalah Fir'aun. Lambangnya Fir'aun yang tenggelam di dalam lautan merah. Yang tenggelam di dalam lautan hawa nafsunya sendiri selama ini. Maka dari itu datangkanlah Muhammad Rasulullah. Sadarilah bahwa selama ini kita masih di dalam lembah dosa, di dalam lembah siksa kubur, yang mana jiwa kita selalu disiksa di dalam badan ini dengan seluruh keadaan-keadaan kita, dengan ketakutan-ketakutan kita. Dan inilah yang dimaksud neraka jahanam itu yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni jiwa yang mati kesadarannya. Jiwa yang seperti inilah yang ditalkin ketika kita takziah ke kuburan, mengantarkan jenazah. Yang ditalkin itu sesungguhnya kita, yang dibaiat itu sesungguhnya kita, ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Marrabbuka, ditanya siapa Tuhanmu, bukan manusia, bukan mayatnya yang ditanya. Mayatnya itu sudah lulus, sudah kembali kepada rahmatullah. Jadi manusianya yang masih hidup inilah, yang jiwanya masih mati inilah yang ditanya oleh malaikat yang berupa Pak Mudin, Marrobuka, Manabiuka. Tapi yang ditanya enak-enak sambil ketawa-ketawa, sambil rokokan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ulasan ini, semoga pemaparan ini terkhususnya bisa dipahamkan oleh hati saya pribadi dan hati kita semua para penyimak Uripe Allah Channel. Semoga Allah selalu menunjuki kita ke dalam jalan yang lurus, yakni fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.